ada tari-tarian yang akan disuguhkan oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana ini merupakan tarian TB dari Kabupaten Malaka. Provinsi Nusa Tenggara Timur dari bidang pelayanan kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang terkasih dan yang kami hormati, ini tiba saatnya untuk kita akan sama-sama mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Dengan hormat kami mohon kesediaan Ibu Helena B.S. Gomez, SSI APT. Waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Bapelitbang, Presiden Provinsi Yohanes, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang kami hormati
Kepala Bidang Dukcapil Provinsi NTT, Bapak Ibu para pejabat struktural, pejabat fungsional Dinas Kesehatan Provinsi NTT, yang kami hormati pula Bapak Ibu dari Dinas 22 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas yang mewakili 22 Kabupaten Kota, kemudian dari lintas sektor, dari BPKB, dari Litbang, Badan Keuangan, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan perlu mendapat dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas pelayanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan kemampuan pengelolaan sumber daya yang optimal, ketersediaan anggaran, dan komitmen serta kapasitas pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Berdasarkan data dari riset fasilitas kesehatan tahun 2019 terkait pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan menunjukkan bahwa jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar adalah sebanyak 6.944 dari 10.134 puskesmas atau sebanyak 68,52%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa belum seluruh puskesmas mampu memberikan pelayanan sesuai standar. Belum seluruh puskesmas memiliki dokter serta belum semua dinas kesehatan kabupaten kota mampu memberikan bimbingan dan pembinaan teknis kepada puskesmas di wilayah kerjanya secara optimal. Dalam upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas. Ini berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018 pasal 1 disebutkan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Tujuan daripada BLUD adalah memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Dalam mencapai tujuan BLUD tersebut melalui penerapan BLUD Puskesmas dibutuhkan beberapa persyaratan, yaitu syarat substansif, teknis, dan administrasi. Kementerian Kesehatan sebagai pembina Dinas Kesehatan Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menguatkan peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayahnya, termasuk dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait penerapan BLUD Puskesmas. Pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sehingga puskesmas dapat memberikan pelayanan sesuai standar. Tujuan daripada kegiatan ini adalah yang pertama, peningkatan kapasitas stakeholder terkait penerapan BLUD Puskesmas. Yang kedua, memantau implementasi BLUD Puskesmas. Narasumber antara lain Direktorat Tata Kelola Kemenkes Kesehatan Masyarakat dengan materi terkait kebijakan BLUD. Kemudian yang kedua, Kementerian Dalam Negeri materi terkait materi kebijakan penerapan BLUD Puskesmas sesuai Permendagri 79 tahun 2018. Yang ketiga, Direktur Rumah Sakit Umum Profesor Desa Johannes Kupan dengan materi persiapan dan penerapan BLUD Rumah Sakit. Yang keempat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika dengan materi sharing pendampingan penerapan BLUD Puskesmas di Kabupaten Sika. Dan yang terakhir, Bapelitbang dalam Provinsi NTT dengan materi penyusunan registra dan rencana visi anggaran BLUD Puskesmas. Peserta yang diundang dari 22 kabupaten kota yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan perwakilan dari masing-masing satu kabupaten, satu puskesmas
46 orang. Peserta provinsi dari lintas sektor dan lintas program sebanyak 44 orang. Kami mengucapkan terima kasih untuk laporan yang telah disampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Baik, untuk rangkaian acara yang berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan arahan sekaligus pembukaan secara resmi untuk kegiatan fasilitasi dan pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas. Oleh sebab itu kami mohon kesediaan dengan hormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth D. Laeskodat, SSI APT RM. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, narasumber dari RSUD Profesor Dr. Wisset Yohanes, Bapelitbangda Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga ada beberapa kepala bidang yang lain, ada Pak Hengki, Ibu Herlina, Ismeti, ada yang saya hormati, pejabat administrator, pengawas fungsional di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang saya banggakan, para peserta dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Juga peserta lintas sektor terkait yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur karena kita semua diberikan kesehatan untuk melakukan tugas-tugas kita dalam pelayanan kesehatan dan bisa hadir pada acara ini. Kegiatan baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu di masing-masing puskesmas bisa diceritakan ke teman-teman yang lain, sehingga pada saat menemui masalah itu sudah tahu solusinya. Jadi manajemen sekarang kita tidak bertanya saja, tapi kita memberikan solusi. Kemudian kita harus mempunyai komitmen supaya pelayanan kita semakin hari semakin baik. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Khusus untuk penari tadi, Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT sedang berusaha. Jadi kalau tamu yang datang, kita mengundang Bapak Ibu, kita harus memperlakukan Bapak Ibu sebagai yang terhormat. Tadi tarian saya lihat dia mau senyum, dia ada takut. Saya senyum, dia senyum. Saya bingung, saya harus senyum atau tidak senyum. Nah kalau saya lihat itu kan mata mesti tajam begini. Saya lihat dia langkah mulai salah, mati sudah. Saya mau tunduk, saya menyasar juga, saya mau lihat mereka menari. Tapi itu bentuk penghargaan untuk Bapak Ibu. Sekarang dia ada menari, bagus ke tidak? Saya berharap Bapak Ibu di pelayanan puskesmas melakukan perbaikan-perbaikan ini. Karena apa? Tamu yang datang, dalam tanda kutip, kita masih diberikan image jelek untuk NTT. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan terbaik, siapapun dia, maka dia akan kembali dan menceritakan bahwa kita sudah berubah. Walaupun sebenarnya hati baik. Dan kalau ada kalimat bilang, jangan dilihat wajahnya sangat tapi hatinya baik. Siapa yang lihat kok hati? Tuhan. Jadi pelayanan kita dalam hal SDM kita mulai dari kita. Bagaimana kita melakukan banyak hal, mulai dari promosi, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit-penyakit lingkungan, perbaikan gizi, dan juga peningkatan kesehatan keluarga. Saya kira itu sesuatu yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Yang perlu diperbaiki adalah personal. Jadi kalau orang sakit itu, Bapak Ibu selamat pagi saja, dia bisa balik kanan pulang sudah. Karena hatinya sudah senang. Tapi kalau datang dengan model selamat juga tidak, senyum juga tidak. Jadi kita berharap Lut itu sesuatu yang satu langkah lagi Bapak Ibu sudah melakukan itu. Jadi tahapan itu banyak, tapi pasti bisa. Kalau kita puskesmas sudah ada yang Lut belum?
Tuhan tolong. Oh, jangan target satu puskesmas satu, sayang. Dia harus berjuang semua, di mana siapa yang akan finish duluan maka dia akan menjadi blood. Karena kita ada satu kesalahan kalau ibu lihat, kita selalu berikan tahapan. Jadi kita ada 436 puskesmas. Yang sekarang kita berharap satu kabupaten satu berarti 22. Terlalu sedikit, kiamat belum selesai. Harusnya, tapi tidak apa-apa, satu ini supaya teman-teman bisa belajar. Tapi kalau Ibu Ruth selalu dalam mengerjakan tugas pakai standar semua. Walaupun nanti yang akan sampai ke finish itu hanya satu per kabupaten. Jadi teman-teman yang lain jangan tertinggal. Tapi mungkin keputusan maksudnya supaya satu teman-teman puskesmas yang lain bisa belajar dari tempat yang sudah siap. Sekarang kalau ilmunya bilang boleh melakukan itu, aturannya boleh melakukan itu, lakukanlah itu. Karena makin cepat, makin baik. Kita tidak punya cukup dana untuk studi ke sana, ke sini, ke sana. Saya berharap di setiap puskesmas sudah ada lembaran untuk orientasi kepuasan masyarakat. Jadi ada yang bilang IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, ada dua, tapi maksudnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu lakukan itu supaya Bapak Ibu mendapatkan masukan dari masyarakat. Yang berikutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Karena dalam hal ini Bapak Ibu sudah siap melakukan itu, supaya apa? Lebih fleksibel dalam mengelola keuangan dan harus menerapkan praktik bisnis. Semua proses nota pembelian dan harus sedikit belajar tentang keuangan supaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam memberikan peningkatan pelayanan perorangan maupun keluarga, Bapak Ibu memberikan dari waktu ke waktu makin baik, tapi kita juga aman. Karena urusan keuangan itu, kalau kita melakukan kesalahan saat ini, dia masih bisa dibuka 12 tahun ke depan. Tapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu dengan kemampuan yang Bapak Ibu punyai, dengan tahun dinas sekarang, maka pengalaman itu membuat Bapak Ibu lebih berhati-hati. Hasil evaluasi rencana tindak lanjut kegiatan workshop BRUT Puskesmas yang dilaksanakan November 2022 untuk beberapa kabupaten sudah berproses penerapan BRUT Puskesmas, dan dalam hal tersebut Kementerian Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat mengalokasikan kegiatan fasilitasi dan pembinaan kabupaten terkait BRUT Puskesmas, sehingga jika kita menghadapi kendala proses persiapan penerapan BRUT Puskesmas dapat diberikan solusi sesuai permasalahan yang dihadapi. Itu yang tadi. Nah, ada lagi kepala bidang, kita undang begini, dia lupa itu surat di mana, dia tidak disposisi, dia anak datang. Ya kalau kau tidak bisa kan turun satu level lagi. Kalau tidak bisa, maksudnya delegasikan saja. Anak-anak baru juga tidak apa-apa, anak kontrak juga tidak apa-apa. Kan dia datang, dia akan memberikan sedikit untuk kita. Bapak dan Ibu, saya bisa menyampaikan ini karena kita juga sedang melakukan perubahan di dinas. Mulai dari bagaimana kau berpakaian. Kau pakai salah kawan, saya berteriak kau dari depan pada saat apel. Karena apa? Kamu harus rapi, kamu harus siap hari itu untuk melayani siapa yang membutuhkan pelayanan kita. Termasuk latihan-latihan begini. Ikat rambut salah juga saya panggil, mau WC ke kawan. Jadi jepit agak mahal sedikit supaya kita mata tidak sakit. Bapak Ibu kan lihat kantor saya dinas kesehatan kan gedung tua ya. Orang lihat dari luar saja super malas, masuk datang dan beli muka makre elah habis kita. Kalau Bapak Ibu mengambil keputusan yang agak besar, sebaiknya Bapak Ibu keaktif. Tanyakan dulu, baru Bapak Ibu lakukan. Jangan terbalik, sudah lakukan dulu, nah mau perbaiki ke mana lah. Karena banyak orang-orang baik dihukum karena 1-2 kesalahan kecil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Bapak Ibu selamat untuk melakukan pelatihan walaupun sudah dilakukan dari kemarin, supaya harapan kita puskesmas bisa menjadi glow, lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat semakin hari semakin baik. Terima kasih. Dengan resmi saya membuka kegiatan fasilitasi dan pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait puskesmas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih. Baik, outline dari materi yang akan disampaikan sore ini adalah terkait dengan kebijakan BLUD Puskesmas, lalu bagaimana penerapan BLUD di Puskesmas dan juga peran pemerintah daerah dalam penerapan BLUD. Hijau muda itu adalah kasus yang dapat dicegah, ya Bapak Ibu. Sementara untuk yang warna abu-abu itu bisa berupa trauma atau kecelakaan atau lainnya. Jadi kalau dilihat di slide ini, itu sebagian besar kasus kematian terjadi di Indonesia merupakan penyakit yang dapat dicegah. Ada tantangan atau ada kendala utama untuk meningkatkan kualitas layanan primer. Kami dari Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan dengan 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Transformasi sistem kesehatan ini sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan dengan keluaran outcome yang dicapai sejalan juga dengan outcome RPJMN. Dari transformasi sistem kesehatan ini terdiri dari 6 pilar utama. Dengan transformasi pelayanan kesehatan primer ini, pendekatannya adalah melalui siklus hidup ya, sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai fokus penguatan dari promosi dan juga pencegahan penyakit. Sebenarnya ini modul yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman Kemendagri terkait dengan penyusunan dokumen administratif. Jadi Bapak, kemudian di sini modul penilaian dan penetapan layanannya. Jadi
saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Dalam dokumen perencanaan yang akan kita sampaikan yaitu bagaimana hubungan RPJMD dengan Renstra perangkat daerah dan Renstra puskesmas itu sendiri, dan juga tahapan penyusunan sistematika Renstra itu sendiri. Ini adalah dasar hukum yang teman-teman mungkin sudah membaca terkait dengan Undang-Undang 25 terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, dan juga Peraturan Menteri 86 tahun 2017, dan juga Peraturan Menteri Nomor 79 tahun 2012 tentang Badan Legislatif, dan juga aturan-aturan lain yang ini menjadi acuan di dalam kita menyusun rencana strategis yang merupakan salah satu persyaratan di dalam usulan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2018 pasal 263 itu bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan daerah itu sendiri dan rencana perangkat daerah, di mana rencana pembangunan daerah itu terdiri dari dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Di mana rencana jangka panjang daerah sesuai dengan kewenangannya, yaitu kita menggambarkan terkait dengan penjabaran visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun yang mana ditentukan tidak ditetapkan dengan perda. Begitu juga dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang sifatnya indikatif. Itu juga ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan juga ada namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan di dalam kegiatan kita tahunan penjabaran RPJMD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan daerah. Ini adalah dokumen rencana pembangunan daerah. Dan yang kedua adalah rencana perangkat daerah, yang salah satunya adalah rencana strategis dan rencana kerja tahunannya. Bapak Ibu, puskesmas adalah bagian daripada unit dinas kesehatan yang ada di kabupaten kota. Di dalam menyusun rencana 5 tahunan yang diimplementasikan di dalam kegiatan bulanan, itu kadang-kadang menjadi terkendala dalam proses pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, dengan pembinaan kabupaten kota untuk mendorong keblut Badan Layanan Umum dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan maupun sarana prasarana dan pelayanan, memang itu menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dan didukung. Dari perspektif perencanaan, kalau puskesmas itu didorong untuk menjadi BLUT, tentunya akan membuat namanya rencana strategis. Kita harapkan bahwa rencana strategis yang dibuat oleh puskesmas itu tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan yang di atasnya. Jadi dia harus mengacu kepada Renstra pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kota merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kota berdasarkan visi dan misi dari kepala daerah. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 11, yaitu dokumen perencanaan yang sudah kami sampaikan bahwa ada dokumen jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun dan dokumen jangka menengah yang jangka waktu 5 tahun dan implementasi dalam dokumen per tahunnya. Itu disusun oleh teman-teman di Bapeda. Begitu juga dokumen perencanaan itu harus betul-betul menggambarkan kebutuhan kondisi yang ada di puskesmas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen. Itu bisa dilihat di mana dokumen perencanaan untuk jangka panjang sesuai dengan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan terus sampai dengan 5 tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Begitu juga RPJMD, di mana arah kebijakan dan program pembangunan daerah itu bagaimana tergambar, terimplementasi di dalam tahun pertama, kedua, dan sampai dengan tahun kelima. Itu keterkaitan dengan dokumen perencanaan itu. Begitu juga RPJMD ini harus selaras dengan Renstra perangkat daerah, yang dimana turunannya terkait dengan ini ada kaitannya dengan Renstra yang ada di puskesmas ketika puskesmas itu sudah diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Begitu juga dalam implementasi tahunannya
itu di dalam RKPD harus bisa menggambarkan capaian yang akan dicapai dalam range RKPD, pencapaian di dalam renstra yang ada di perangkat daerah yang tertuang di dalam pencapaian kegiatan dalam tahun pertama. Sehingga yang berikut adalah renstra perangkat daerah, itu adalah dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang akan terjabarkan di dalam range atau rencana kerja setiap tahunnya. Itu betul-betul harus bisa memuat tujuan, sasaran, dan program kegiatan yang betul-betul bisa menjawab target-target yang ada di RPJMD untuk bisa memenuhi target-target sesuai dengan visi misi dari kepala daerah. Itu terkait dengan penyusunan renstra diharapkan bagaimana rencana pengembangan layanannya, strategi dan arah kebijakan, dan rencana program kegiatan serta rencana keuangan. Ini semua adalah bagian dari nanti bagaimana manajemen puskesmas itu yang betul-betul harus ditonjolkan. Kepala daerah dalam menyusun bagaimana RPJMD untuk jangka waktu jangka menengahnya 5 tahun yang terjabarkan di dalam RKP tahunan, dan di perangkat daerah ada namanya rencana kerja, harus bisa menjawab target-target yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah. Itu penting. Yang berikut adalah tahapan penyusunan dan sistematika renstra. Di sini sesuai dengan pasal 16 Permendagri 86 tahun 2017, puskesmas dalam menyusun tentunya harus membentuk tim penyusun. Tentunya ini harus ada pendampingan karena ini hanya teknis sekali. Atau rencana strategis yang akan disusun ini dia mampu untuk dibaca oleh siapa saja dan mampu untuk diimplementasikan. Itu penyusunan rencana awal, bagaimana analisa gambaran pelayanannya, permasalahannya, dokumen perencanaan lain, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program, subkegiatan, dan pagu indikatif, dan lain sebagainya. Begitu juga penyusunan pelaksanaan forum perangkat daerah, yang kita tahu juga bahwa mekanisme musrembang yang mulai dari musrembang desa itu menjadi suatu proses informasi dari masyarakat yang bagian dari bagaimana kita mendesain suatu rencana strategis dalam rangka pencapaian pelayanan yang optimal. Di sini bisa menggambarkan bagaimana keterkaitan antara RPJMD dan renstra, bisa Bapak Ibu lihat sendiri itu bagaimana teknik penyusunannya secara simultan, penyusunan RPD bersamaan dengan penyusunan renstra perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu juga yang ada di kabupaten kota yang telah habis RPJMD tentunya akan sama dengan provinsi, dan kabupaten kota yang masih RPJMD itu akan menyesuaikan dengan RPJMD yang ada. Gambaran sistematika renstra menurut Permendagri, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nanti terkait dengan dokumen perencanaan ini nanti kita akan bangun diskusi. Kita perlu ada koordinasi dan hal lain ketika Bapak Ibu di puskesmas sudah layak dalam bisa menjadi blood. Tentunya persyaratan renstra ini nanti bisa berkoordinasi dengan Bapeda Kabupaten Kota untuk bagaimana menyusun rencana strategi yang baik, dan juga persyaratan-persyaratan lain yang harus disiapkan tentunya didampingi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika ada persoalan kebutuhan anggaran dalam jumlah tertentu atau tidak teranggarkan, kita akan sulit. Kita akan mengikuti proses permohonan, usulan, pergeseran, dan lain sebagainya ke dinas, dan akan ada dinas lagi berproses ke usulan ke Sekda selaku Ketua TPD, dan bagaimana ada rapat anggaran, rapat TPD, dan lain sebagainya. Dengan fleksibilitas ini membuat pelayanan menjadi lebih tepat. Jangan sampai pelayanan itu karena persoalan-persoalan pengelolaan keuangan menjadi risiko, seperti kita ketahui bahwa persoalan-persoalan kematian ibu, kematian bayi yang tinggi, ataupun hal-hal lain yang ada di puskesmas. Oleh karena itu, fleksibilitas yang dilakukan ini menjadi hal yang baik untuk kita tingkatkan. Tentunya dengan persyaratan teknis dan administrasi yang harus kita siapkan dengan baik. Saya dari Kota Kupang. Jadi kami di puskesmas ini sangat jarang sekali untuk SDM yang terkait dengan manajemen keuangan. Apakah SDM pengelola keuangan itu diharuskan dia yang berbasis untuk manajemen akuntansi atau yang manajemen keuangan gitu, atau diizinkan seorang nakes yang berperan? Kemudian yang kedua, kira-kira siapakah tim teknis pendamping penyusunan dokumen BUD di puskesmas? Apakah hanya Dinas Kesehatan saja, atau bisa stakeholder dalam yang dijaring, atau yang kita kan nanti ada pegangan komitmen dengan beberapa stakeholder? Apakah dengan mereka juga? Stefanus Muhammad Lawa dari Puskesmas Wahid Libang. Puskesmas Wahid Libang. Pasti akan nanti dalam persiapan BUD ini kan
banyak beririsan dengan SKPD Indo sendiri, Dinas Kesehatan, Keuangan Daerah dan Bapeda. Restra baru 2023-2026 tidak memuat bagaimana goal perubahan tata kelola Puskesmas itu sendiri. Biaya tidak sedikit untuk kita persiapan administrasi karena nanti membutuhkan banyak sekali konsultasi, rapat-rapat persiapan ini. Ini juga menjadi tantangan kita bersama. Terima kasih. Menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Dr. Trio, Kota Kupang. Kami berharap bahwa idealnya harus orang yang akuntansi. Nah, karena begini, nakes kalau dibebankan terhadap tugas tambahan dalam pengelolaan keuangan ini juga tidak segampang yang kita pikir. Itu akan menjadi pelayanannya terganggu. Ini kita betul-betul harus mencari orang yang mampu untuk mengelola keuangan. Terkait dengan kebutuhan ini perlu ada juga ada rapat teknis. Itu idealnya harus masuk di dalam dokumen perencanaan. Tentunya harus ada analisa kebutuhan. SDM-nya kita siap tidak untuk mengelola keuangan. Terkait dengan tim teknis, karena Puskesmas ini kan kewenangan ada di kabupaten kota. Kami pada prinsipnya provinsi siap secara teknis untuk fasilitasi dalam menyusun rencana strategis. Itu ada teman-teman di bagian DALEV, pengendalian dan evaluasi. Nanti bisa kita koordinasikan dengan mereka untuk ketika ada kegiatan-kegiatan dalam penyusunan rencana yang difasilitasi oleh Bapeda provinsi, kami bisa undang khusus kepada puskesmas yang sudah siap untuk kesiapan itu. Dan juga bisa tidak harus jadi blood untuk hal yang lain dalam kehidupan perencanaan. Itu rencana itu juga penting. Bisa memang. Dan di sana kesehatan itu bukan sekedar bagaimana dia berpikir dari dinas kesehatan, tapi turun terus sampai dengan pelayanan. Itu yang tadi Bapak bilang bahwa tidak ada anggaran untuk hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan kesiapan untuk menjadi blood. Itu nanti dikomunikasikan. Mudah-mudahan ada ruang untuk melakukan namanya adendum atau perubahan terhadap RPD itu. Untuk ini bagian dari strategi. Karena apa? Di satu sisi fiskal kita sangat terbatas. Kemampuan manajemen untuk mengelola keuangan, untuk menciptakan potensi-potensi baru, dan dalam proses pengelolaan keuangan dengan tahapan yang lebih pendek tentunya akan lebih efektif untuk pencapaian target kita sebagai manusia untuk umur harapan hidup. Sebenarnya ini tujuannya bagaimana taktik strategi kita untuk mempercepat semua kerja-kerja kita untuk bagaimana pencapaian dari target makro yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Flores. Ada kewenangan kita di Bapeda Provinsi itu adalah rangka memfasilitasi RPJMD, RPD maupun RKPD. Ini menjadi catatan penting dalam bentuk komitmen kami bahwa puskesmas itu harus kita arahkan untuk menjadi BUD. Spesifik grant dari sisi kesehatan dioptimalkan untuk penguatan puskesmas. Dan mungkin itu Bapak. Nama saya Hendro Manusu, Puskesmas Durasi, Kabupaten TTU. Kami di Puskesmas yang namanya Restra, kami RKA, RU, kami sudah pernah dengar dan buat. Yang belum ini yang tadi satu itu, rencana bisnis anggaran, itu yang kami agak-agak gelap itu. Sehingga memang baru dengar ini Pak. Belum pernah lihat dokumennya seperti apa, sehingga itu yang perlu dipertajam sehingga kami paham benar. Ketika RBA itu dia menjawab rencana 5 tahun yang Bapak buat. Dari situ kita boleh lihat potensi pendapatan kita berapa uang yang harus kita dapat dan sumber-sumber mana. Apakah ada bisa menciptakan baru lagi? Belanja apa yang akan kita butuhkan untuk belanja? Setelah kita tahu belanja, keseimbangan antara pendapatan dengan belanja, tentunya kita butuh pembiayaan ketika selisih belanja lebih besar dari pendapatan yang kita punya. Nah, disitulah kita melakukan sumber pembiayaan itu dari mana. Nah, seperti itu. Mungkin ini Ibu gambaran terbatas. Nanti konsep terkait dengan sistematika dan model seperti apa RBA nanti teman-teman dari keuangan besok bisa ditanyakan dan bisa disampaikan. Sebelumnya saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan mohon maaf karena beliau belum bisa bergabung karena ada suatu hal penting yang memang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga saya diamanatkan untuk mewakili beliau dalam menyampaikan materi. Yang kedua,
Ini beberapa persyaratan administrasi yang kita bersama-sama dengan teman-teman puskesmas untuk menyusun, kemudian membuatnya dalam bentuk Perbu. Nah, Kemendagri melakukan monitoring evaluasi tentang penerapan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah TJ Hidayat. Kami sudah BLUD sejak tahun 2014. Kami Dinas Kesehatan juga dilibatkan untuk mengikuti pertemuan ini. Kami dijelaskan banyak hal di dalam memberikan solusi ketika mereka mengeluh tidak ada uang, obat, tidak ada reagen. Sebenarnya semua keluhan itu solusinya sudah ada di dalam BLUD. Kami membentuk Pokja di puskesmas, 4 dokumen dan juga 2 surat pernyataan jadi dalam bentuk Perbu, peraturan daerah. Puskesmas membuat permohonan. Schedule kita di Januari, tapi kita buatnya di Februari karena terkendala dengan keuangan. Akhirnya semua itu sudah kami lewati, workshop sudah selesai. Begitu di akhir Januari itu kami kaji banding ke Kabupaten Sleman, itu semua puskesmas sudah BLUD. Sekarang teman-teman sudah sementara dengan penyusunan dokumen tata kelola, Renstra, SPM, laporan proyeksi keuangan, laporan keuangan ini sudah selesai di bulan Mei. Nanti setelah Intek terakhir finalisasi dengan Kemendagri dan BPK, kita siap untuk mengusulkan. Rencananya bulan Juli, Kepala Puskesmas sudah mengusulkan permohonan penerapan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi. Saya mulai dari penanya pertama dari Nadikio. Ketika Kepala Dinas meminta untuk kami membuat kajian, maka kami berdiskusi dari 25 puskesmas ini mana saja yang layak untuk kita persiapkan menjadi BLUD. Itu kita pertama melihat berapa besar dana kapitasi, non kapitasi yang mereka dapat. Kemudian yang kedua, kita melihat SDM di puskesmas itu. Kepala puskesmas ini apakah dia kompeten, apakah dia mampu untuk menggerakkan semua staf, tapi ada juga dia sudah punya semua tapi dia tidak punya komitmen. Sementara di puskesmas BLUD ini dia butuh tenaga akuntansi. Ketika kita melakukan rapat koordinasi dengan lintas sektor, masalah ini terjawab. Kalau Labkesda ini kita sudah menjadi BLUD, PAD yang bisa kita hasilkan dari Labkesda. Untuk pertanyaan kedua, Ibu dari Puskesmas Kota Manggarai Timur, kita memang kemarin di dana BOK itu memang kita ada menu untuk BLUD Puskesmas, tetapi hanya sedikit, sehingga yang dari BOK Puskesmas itu hanya bisa untuk kaji banding dan juga hanya untuk workshop. Jadi untuk satu puskesmas itu hanya sekitar 20-30 juta. Tetapi kemarin puji Tuhan dana luncuran jauh spesifik grant itu SIKA itu kita dapat 2M untuk kegiatan yang menunjang SPM. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih yang terhormat Bu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Dukcapil ya, Provinsi NTT, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi, dari lingkungan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, Ibu moderator, Bapak Ibu peserta rapat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalani tugas dan fungsi keseharian dengan baik. Jadi sebenarnya semangatnya itu hadir dari Kementerian Teknis ya Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di aturan keteknisannya bahwa BLUD pada bidang kesehatan ini, kalau bahasa kami yang merefer juga tadi apa yang dikalimatkan Bu Kadis, harga mati. Wah, NKRI harga mati, sekarang BLUD Puskesmas harga mati ya gitu. Karena kalau tidak BLUD Puskesmas urusan dalam memberikan pelayanan, karena perangkat daerah ini selalu dikungkung dengan ketentuan aturan Bapak Ibu, aturan yang berlaku umum. Jadi pelayanan kesehatan itu menjadi dilema mana yang mau dipilih ya, tuntutan masyarakat, Bapak Ibu menjalankan SPM ya, ada ketentuan aturan perundang-undangan, masyarakat harus sehat dan lain sebagainya. Nah itu ya, baik itu melalui UKM UKP, itu kan tuntutan masyarakat diversuskan dengan aturan yang berlaku umum. Aturan yang berlaku umum di sini masalah pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa, SDM yang sekarang lagi luar biasa nih menjadi trending topik ya. SDM harus P3K, sedangkan di puskesmas itu mayoritas orangnya seabrek-abrek banyaknya dari non-PNS. Apakah harus melalui P3K semua kita memenuhi kebutuhan SDM-nya? Bukan hanya P3K, apakah harus melalui ASN? Padahal di situ banyak non-PNS kita yang nanti tanggal 28 November 2023 lenyap dari muka bumi Ibu Pertiwi. Nah, itu gimana? Jadi itu Bapak Ibu. Jadi aturan yang berlaku umum diversuskan dengan tuntutan masyarakat. Mana yang mau dipilih? Nah, ini menjadi dilema pelayanan khususnya di puskesmas. Ya, apalagi pelayanan dasar urusan wajib kedua adalah kesehatan. Yang saya juga nggak habis pikir, harusnya kesehatan itu pertama ya. Kenapa yang pertama itu pendidikan? Berarti masyarakat harus pinter dulu baru mikirin sehat, atau dengan sehat dia bisa belajar ya, harusnya begitu ya. Nah ini menjadi sangat penting penerapan BLUD pada kesehatan. Itu udah aturannya sudah mewajibkan Bapak Ibu. Rumah sakit wajib, puskesmas di aturan terbaru Permenkes 43 2019 di pasal 60. Daerah harus mendorong penerapan BLUD pada puskesmas. Harus lagi ditegaskan menjawab itu semua. Sepertinya Permenkes 43 pun mengacu pada Permendagri 79, karena Permendagri 79 di pasal 31 ya mengamanatkan diutamakan penerapan BLUD adalah bidang kesehatan. Jadi makanya BLUD pada bidang kesehatan harga mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami dengan Kementerian Kesehatan pun juga tidak tinggal diam. Ini menjadi program dan kegiatan di Direktorat Tata Kelola Kesmas yang kami juga bergabung di dalam tim untuk bersama-sama membludkan. Nah, kalau ini menjadi target sampai 2024 itu 90% penerapan BLUD pada puskesmas. Secara data di Kemkes dan di kami ya, dan juga dari BPJS, puskesmas itu totalnya ada 11.000 something. Ya, yang sudah BLUD posisi di kami itu 4.500. Nah, nanti mudah-mudahan di kabupaten kota provinsi NTT bertambah. Nah, memang menjadi concern itu di yang kami dengan Kementerian Kesehatan itu yang sering banyak kami kunjungi di beberapa daerah. Itu ada program dari Bu Mayang ya, seperti Direktorat Tata Kelola Kesmas itu. Ini banyak kami ke daerah timur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan berarti kan utama. Nah Bapak Ibu punya SOP, Bapak Ibu ada SPM, yang diutamakan adalah pelayanan masyarakat.
Tapi tidak mungkin kita memberikan pelayanan masyarakat itu dengan baik, dengan benar, atau bahasanya dengan paripurna. Ya, bagaimana dengan regulasi yang berlaku yang membatasi diri kita untuk kita lebih berkembang? Nah itu Bapak Ibu. Karena kita paham mekanisme di pengelolaan keuangan daerah, uang yang kita terima 1 kali 24 jam harus setor ke kas daerah. Di dalam mekanisme RKUD itu ada mekanismenya. Kita belanja ya, contohnya di Dinas Kesehatan minta uang itu atau belanja dari APBD itu ada SPP, SPM, SP2D, kan begitu ya, UP, GU, TU, LS. Makanya saking keselnya ada yang bilang, Pak, APBD itu LS, Pak. Apa tuh LS? Lama sekali katanya. APBD lama sekali, Pak. Tadi mekanisme APBD kapan? Kalau ditanya, Bapak Ibu belanja yang bersumber dari APBD itu bulan apa? Ada yang jawab Maret, Pak, April. Padahal layanan dasar urusan wajib merupakan bisa dalam kondisi mendesak ya terhadap belanja yang bersifat wajib mengikat. Itu apa? Seperti gaji, kebutuhan dari operasional dan lain sebagainya. Tapi yang bersifat keteknisan, urgensi Bapak Ibu mau belanja, mamin obat pasien harus dipenuhi. Awal tahun 31 Desember posisi kas harus 0. Kita mau belanja awal tahun, uang dari mana? Nah, bingung lagi. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu nggak BLUD, kena korban itu apa? Permendagri 28 ya kalau nggak salah itu. Yang mengenai itu sisa dana kapitasi Puskesmas dijadikan sebagai pengurang kapitasi tahun berikutnya. Wah, tiap tahun kita ribut harta gono gini sama BPJS. BPJS nungguin aja, lu punya silpa berapa, gua tambahin berapa, begitu terus. Ngapain kita ribet-ribet? Kalau udah BLUD nggak ada urusan. Bapak Ibu bisa mengeksekusi silpanya 2 Januari. Tadi karena LS lama sekali, Bapak Ibu ada belanja urgensi karena sifat layanan Bapak Ibu ya bidang kesehatan ini ada uang tidak ada uang harus berjalan. Itu pening tuh kepalanya. Pening kepalanya siapa? Bukadis paling pening. Kedua, kepala puskesmas. Akhirnya apa yang dilakukan Bapak Ibu kepala puskesmas untuk menindaklanjuti itu? Saya ngutang, Pak. Nah, makanya tiap tahun sibuk kita cari utangan. Kembali karena esensi layanan kita itu nggak bisa ditunda, Bapak Ibu. Silakan aja kalau Bapak Ibu nggak punya duit, tutup aja pintu gerbang puskesmas. Terus kasih bacaan besar-besar, tidak terima pasien, tunggu ketok palu APBD, belanja kami belum cair, bla bla bla, gitu aja. Uang dari mana kan begitu? Ini dilema, makanya dengan tadi ibaratnya APBD itu LS, BLUD itu tadi Bapak Ibu bisa langsung belanja pakai UP. UP itu apa? Uang pribadi. Nah, silpa blut itulah bisa langsung Bapak Ibu eksekusi awal tahun lah, itu uang pribadinya BLUD. Makanya kalau sudah BLUD nikmat sekali karena Bapak Ibu punya fleksibilitas yang pasti bisa menjawab tantangan pelayanan di puskesmasnya dan lain sebagainya. Maaf, SK Bupati Kabupaten Kota. Ya, Bupati Wali Kota ya. Nah, inilah fleksibilitas yang akan nanti Bapak Ibu memiliki. SDM Blut boleh mengangkat non-PNS Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Tadi ada Bupati sampaikan ada akuntan. Apalagi kebutuhan Bapak Ibu di luar ASN, di luar PNS dan P3K. Sekarang ribut orang soal PP 49 2018, manajemen P3K, di mana Pemda tidak boleh lagi PPK ya, pejabat pembina kepegawaian yaitu kepala daerah tidak boleh lagi merekrut non-ASN untuk menduduki jabatan ASN. Pusing tuh Bukadis. Pusing itu kepala dinas kesehatan kabupaten kotanya. Di puskesmas saya ada 100 orang, Pak. Setengahnya PNS, setengahnya non-PNS. Tanggal 28 November yang non-PNS itu hilang dari muka bumi Indonesia, Bapak Ibu. Bukan hanya di kesehatan, semua non-PNS yang dimiliki oleh instansi Pemda lainnya. Nah, karena mereka tidak automatically menjadi P3K, karena mekanisme P3K ya ada mekanisme di situ. Yang mereka non PNS ikut dalam tes, apakah lulus? Ya lain cerita. 50 non PNS
Ini udah berjalan nih, ini aja anjap ABK-nya kurang nih, udah dihitung anjap ABK-nya harusnya ke saya 200 orang lah misalkan. Ya ini baru terpenuhi 100 Pak, 50 PNS, 50 non-PNS. Bagaimana? 50-nya hilang, terus mereka lulus ya, lolos dan lulus diterima jadi P3K, misalkan 2 orang, 5 orang, jalan nggak pelayanan dengan 55 orang? Bapak Ibu yang ya, di situ ada nakesnya apa aja, dokter, perawat, bidan, bla bla bla. Non nakesnya tenaga ini, itu. Nah, itu harus P3K. Apakah nanti? Nah, makanya BLUD punya fleksibilitas, kemudahan merekrut non ASN berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD. Saya mengklastering Bapak Ibu, puskesmas itu ada 2, ya, puskesmas air mata dan mata air. Puskesmas air mata itu yang kapasitasnya kecil, orangnya banyak, bagi-baginya jadi receh. Tuh kasihan tuh, air mata Pak. Nah kalau yang mata air, ya lumayan lah kapitasinya ya, biar bisa agak tersenyum dikit lah, walaupun senyumnya simpul aja dikit gitu ya udah. Makanya pelan-pelan, nah kalau sudah BLUD melakukan screening ya di dalam. Memang kita ya dibilang tega nggak tega, saklek nggak saklek ya, tapi harus dilakukan itu Bapak. Karena PR terbesar itu ya SDM tadi. Memperkuat tusi Kasubag TU di puskesmas agar memahami pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan teknis lainnya, yaitu BLUD. Itu Permenkes yang mengamanatkan kok. 79 memang karena BLUD itu ada pejabat keuangan di dalam puskesmas adalah Kasubag TU. Ya itulah semuanya. Bukannya megang uang, kalau ditanya di puskesmas siapa yang megang uang? Bendahara. Saya tanya 3 kali bendahara. Lo bosnya bendahara siapa? Baru nunjuk saya Pak. Itu. Ya ibu, ya bapak, itu Kasubag TU. Makanya harus paham dalam hal teknis pengelolaan keuangan APBD dan BLUD. Remunerasi BLUD diterapkan pada puskesmas. Ya puskesmas dari lahirnya udah punya jaspel yang diatur di Permenkes 21, Permenkes 6 dan Permenkes lainnya lah. Pasti Bapak Ibu itu kepala puskesmas itu paling hafal tuh. Ya. Peraturan apa yang paling dihafal? Permenkes kapitasi, bagi-bagi jaspel Pak. Nah, itu yang paling dihafal. Luar kepala itu. Saking luar kepala dia lupa ya kan gitu. Lupa dapatnya berapa kan gitu. Nah, ini yang di BLUD namanya remunerasi. Remunerasi itu take home pay ya Bapak Ibu. Di situ ada gaji untuk non PNS-nya. Nah, itu makanya diformulasikan. Nah, ada yang sangat luar biasa di amanat Permenkes 21 dan Permenkes 6, mohon dibaca Bapak Ibu, di pasal 2 bahwa formulasi di dalam Permenkes tersebut tidak berlaku untuk puskesmas yang sudah BLUD. Artinya apa? BLUD bisa mereformulasi besaran, artinya formulasi di dalam Permenkes itu dia bisa reformulasi lagi untuk kepentingannya yang lebih proporsionalitas, kepatutan, kewajaran, kesetaraan kinerja. Kinerja ada bobot kerja, risiko kerja, kegawat daruratan, jabatan disandang, pendidikan, masa lain-lainnya lah. Indikatornya silakan mau ditambahin, mau dikurangin. Terus lagi, di belanja operasionalnya itu kalau di Permenkes kan dia nguci, misalkan 1 sampai 10. Kalau untuk BLUD gimana Pak? Buka lagi 11, 15 atau 16, 20. Makanya luar biasa, Kemkes terhadap BLUD itu sangat luar biasa. Sampai aturan teknis pembagian kapitasi pun diserahkan pada puskesmas yang menerapkan BLUD. Yang 10% pun, yang sisanya operasional 40%, silakan Anda modified lagi. Makanya ada pertanyaan, Pak, kalau BOK salur di yang nanti itu kan belanja tuh Pak, nggak boleh kan kami menganggarkan untuk non PNS? Boleh nggak dari pendapatan BLUD menganggarkan itu? Silakan tuh. Ya tapi jangan apa-apa blood suruh nganggarin ini nganggarin itu, akhirnya lebih besar belanja pegawainya ketimbang belanja operasional. Nah ini juga harus dikoreksi juga untuk itu. Jadi BLUD itu bagi Kementerian Kesehatan itu udah satu tadi ya, harga mati untuk peningkatan pelayanannya di situ. Makanya dengan kemudahan fleksibilitas. Terus tarif dengan peraturan kepala daerah, tidak dengan perda ya. Walaupun nanti BLUD menjadi pendapatan retribusi daerah, tapi secara fisik uangnya itu tetap ada di rekening kas BLUD.
Itu mohon nanti Bapak Ibu, biasa kan sekarang lagi Bapenda lagi menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk BLUT masuk ke dalam Perda. Nanti terhadap revisi dan penambahan rincian objek dan subrincian objek termasuk formulasi tarif dan lain sebagainya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Jadi tidak mengganggu fleksibilitas BLUD. Begitu. Pengadaan barang jasa Puskesmas yang sumber pendapatannya dari pendapatan BLUT itu tidak lagi pakai Perpres. Sudah digaranti Bapak Ibu ya di pasal 60 Perpres 12 2021, pengadaan barang jasa BLU-BLUD dikecualikan dari ketentuan dalam Perpres ini. Yang sangat luar biasanya diatur tersendiri oleh Kepala Puskesmas. Wah tuh, luar biasa tuh. Kepala Puskesmas jadi takut dia. Wah, saya dengan BLUD jadi ngeri Pak. Pengadaan barang jasanya uang saya bisa bypass aja katanya. Loh iya, kalau Bapak takut, Ibu takut berarti ya kita salah gitu loh. Karena Perpres yang mengamanatkan bahwa untuk uang BLUD Bapak Ibu belanjakan tidak lagi pakai Perpres tuh. Ngapain kita belanja modal yang besar-besar, apalagi kayak di rumah sakit itu isi barangnya itu udah bukan punyanya dia itu, bukan punya APBD, bukan barang milik daerah atau aset daerah itu, tapi yang dipola kerjasamakan dengan pihak lain. Saya ada kebutuhan alat HD, tadinya punyanya 3, masyarakat ngantri. Nah sekarang saya mau nambah 7, jadi total 10. Saya libatkan perusahaan alat kesehatan. Kamu lihat potensi kamu ada apa di sini. Nah, dilihat itu kan dia seharian aja tuh dia mencatat. Oh, banyak juga yang mau menggunakan HD. Nah, dengan ini dipola kerjasamakan. Bagi hasil di situ. Kita diuntungkan apa? Alat rusak ganti. Mereka yang ganti. Kita nggak pusing, udah beli, ribetnya urusan pengadaan dan lain sebagainya. Rusak pun juga perbaikan melalui Perpres juga. Puskesmas dengan menerapkan BLUT itu bisa keluar dari core bisnis utama pelayanannya melalui pengembangan pelayanannya. Contoh ya, di Puskesmas bisa ada dokter spesialis kecantikan misalkan, dokter spesialis pokoknya apa gitu yang memang kebutuhan masyarakat, ya masyarakat membutuhkan itu. Dan lucunya potensi itu diambil swasta. Kenapa kita tidak bisa? Ada yang bilang, Pak, Permenkesnya SPM kami 12 pelayanan, sekian penyakit, 144 penyakit yang harus kami tangani. Di luar itu kami tidak boleh. Nggak maju pikiran kita, Bapak Ibu. Nggak maju puskesmas kita. Silakan. Ini peluang. Biasanya itu banyak pada puskesmas di kota besar. Peluang itu banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan. Pak, saya itu puskesmasnya kabupaten, Pak. Terus yang remote area lagi, Pak. Jauh di ujung gunung sana, Pak. Tapi lingkungan kerja saya itu banyak perusahaan, Pak. Nah, itu peluang. Buat apa perusahaan itu punya klinik, gedor pintu mereka? Anda pelayanan kesehatannya sini, saya yang tangani. Apa kebutuhan Anda? Dokter apa yang Anda butuhkan? Yuk kita pola kerjasamakan. Tarifnya atur berdasarkan kesepakatan. Itu Bapak Ibu. Puskesmas punya spesialis misalkan. Luar biasa. Yang di luar core bisnis utamanya, yang dia bisa pola kerjasama. Ini makanya Kemkes membuat BLUD pada bidang kesehatan khususnya di puskesmas ini arahnya memang ke sana, Bapak Ibu. Kita sudah saat eranya bersaing dengan industri sejenis, yang dimana industri sejenis itu di take over oleh swasta. Rugi kalau kita hanya menjadi penonton, hanya kita menjadi melayani pasien BPJS. Isinya di puskesmas orang susah mulu, Pak, yang datang SKTM mulu, Pak. Nah, rugi kita. Coba sekali-kali itu yang datang turun dari Alphard, karena puskesmas saya punya spesialis kecantikan, Pak. Ada Natasha di puskesmas saya, ada Ina itu. Nah, itu silakan tuh. Kalau perlu, Pak, pekarangan saya luas, Pak. Di depan itu kosong, Pak. Saya mau bikin di situ ada kopi janji jiwa, janji-janjian, janji bohong, janji kenangan, kopi kenangan gak jelas, kenangan masa lalu, silakan. Nah gitu Bapak Ibu. Atau yang sekarang lagi trending mixway, nah itu silakan. Atau apa aja. Jadi jadikan puskesmas itu jadi one stop gitu. Saya ke puskesmas pengen makan karena ada bakso langganan saya. Nah itu siapa tahu bisa dibuktikan. Jadi
Kenapa bisa seperti itu, Pak? BLUD itu membuka peluang pelayanannya, apalagi di penunjang pelayanannya. Jangan dibatasi dirinya. Kita menjawab tantangan pelayanan itu, dan lucunya swasta memberikan pelayanan yang sama. Ya, kita mau nebus obat apotik, ada apotik dalam, tapi hanya untuk kebutuhan tadi terkait dengan pelayanan kita. Kita bisa buka apotik di dalam untuk jual ya tadi kebutuhan obat dan lain sebagainya untuk masyarakat. Atau kalau Bapak Ibu kepala puskesmas punya apotik, pindahkan dong ke puskesmas. Pertama apa? Memakmurkan warga kita tuh. Karena dari situ ada pendapatan yang di profit sharingkan tadi itu menambah Jaspel. Karena kalau udah BLUD Bapak Ibu, Jaspel itu diperoleh dari pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD itu ada dua, kapitasi dan non kapitasi. Non kapitasi inilah yang banyak peluang-peluang itu. Kalau Bapak Ibu belum BLUD, Jaspel itu hanya dari kapitasi. Tapi dengan BLUD, seluruh total pendapatan BLUD, kapitasi dan non kapitasi menjadi formulasi Jaspel. Siapa nggak kepengen itu? Makanya butuh kepala puskesmas yang punya jiwa entrepreneur. Ya, memaksimalkan pelayanan apa yang menjadi potensi hadirnya saya di masyarakat ini. Masyarakat membutuhkan apa? Ya, swasta bisa, saya juga bisa. Ya kan gitu. Nah, silakan, ini peluang bagi Bapak Ibu. Dan mekanisme BLUD Bapak Ibu ya, ini juga nanti kami sudah terbitkan pedoman pengelolaan keuangan penyusunan dokumen administratif. Ya. Ini untuk puskesmas tinggal contek lah. Kalau udah nyontek nggak jadi-jadi keterlaluan tuh Bu Kadis. Ya, kurang apalagi kami Kemdagri ini sudah kerjasama dengan Adinkes, bekerjasama dengan beberapa dengan praktisi, akademisi dan BLUD Puskesmas yang memang kami ambil untuk menuangkan pikirannya bagaimana membantu teman-teman ya puskesmas lainnya agar bisa bisa menerapkan BLUD. Nah, ini karena BLUD ada persyaratan ya menyusun dokumen administratif, yaitu ada SPM tata kelola renstra dan laporan keuangan. Nah, ini modulnya Bapak Ibu. Jadi modul ini akan menjadi contekan Bapak Ibu. Nah, ini silakan aja untuk nanti bisa nanti saya share untuk dokumennya. Ya. Pemahaman terhadap BLUD itu jangan overacting. Dianggapnya BLUD itu profit oriented. Karena profit oriented, BLUD itu mendapatkan pendapatan. Dengan sudah mendapatkan pendapatan, nggak perlu lagi APBD. Itu saya pengen sentil aja tuh kupingnya tuh. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, ya BLUD diterapkan pada perangkat daerah. Perangkat daerah, puskesmas itu perangkat daerah bukan? Iya. Perangkat daerah wajib APBD nggak? Wajib Pak Wisnu, iya. Ternyata perangkat daerahnya layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan wajib APBD nggak? Wajib, penuhi kebutuhannya itu. Udah itu Bapak Ibu. Jangan kita berpikir paranoid, mohon maaf ya teman-teman BPKAD, bagian hukum, inspektorat dan lain sebagainya, Bapeda dan lain sebagainya. Pola pikir BLUD itu atau termasuk mungkin di internal kita ada ketakutan kalau saya BLUD APBD saya akan di stop. Ini yang ngaco. Ya, kacau besar itu salah besar. Tadi jawabannya itu Bapak Ibu, silakan penuhi. Peraturan perundang-undangan ada mandatory spending bidang kesehatan. Berapa persen? 10% di luar gaji. Penuhi itu. Itu menjadi kewajiban Pemda. Mohon maaf, pada saat kepala daerah mencalonkan, jualan paling manjur apa? Gratiskan pendidikan, gratiskan kesehatan. Ya, tapi APBD wajib membiayai. BLUD itu hanya sistem Bapak Ibu. Sistem pengelolaannya. Agar dia tadi punya fleksibilitas, dia bisa akselerasi pelayanan dan lain sebagainya. Ya, itu bukan BLUD itu menjadikan menjadikan pusat pendapatan atau di treatment untuk mencari uang, bukan. Kalau BLUD diterapkan pada bidang kesehatan, ya kita lihat tusinya. Tusi kesehatan itu apa? Menyehatkan orang. Dari orang sakit jadi sehat. Berarti kalau kita treatment bidang kesehatan itu untuk profit, berarti banyakin orang sakit dong. Kita lihat tugas fungsinya. Tusinya apa? Layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan. Bayangkan itu layanan dasar urusan wajib. Apakah harus di treatment profit? Ya nggak bisa. Artinya keberlangsungan pelayanan. Peran Pemda menjadi wajib di situ.
Ya, kontribusi blood. Makanya dengan BLUD, tadi ada fleksibilitas, cepat dia pelayanannya. Bukan esensi blood itu dengan BLUD bisa menambah pendapatan, bukan. Tapi ada peluang dia dengan fleksibilitas tadi ya, bedakan itu. Ada fleksibilitas kerjasama, dia punya peluang menjawab tantangan pelayanan. Yang selama ini dia tidak bisa melakukan itu karena kungkungan aturan, dikungkung oleh aturan. Nah, dengan blood pecah itu, ya, kotak Pandoranya terbuka. Ya, dia bisa ekspansi pelayanan, dia bisa ekstensifikasi pelayanan dan lain sebagainya. Ya, diversifikasi pelayanan itu Bapak Ibu. Makanya luar biasa dengan BLUD. Tadi saya sangat senang sekali dukungan dari Bu Kadis. Mudah-mudahan bisa dijawab secara totalitas juga ya oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Kota. Karena ini tadi PR besar ya untuk membeludkan puskesmas. Apalagi sekarang juga menjadi trending topik Bapak Ibu, penerapan blood pada Labkesda. Nah, permasalahan di Labkesda ini terkendala masalah perizinan. Yang selanjutnya itu dengan perizinan melalui OSS atau manual. Nah, itu nanti saya hari Senin besok diundang rapat. Bagaimana posisi BLUD? Tadi saya sampaikan juga ini sama Bapak Ibu, BLUD tidak mempersyaratkan akreditasi. Mohon maaf, ini para surveyor puskesmas, ada yang mindsetnya begini, untuk Anda jadi blood harus diakreditasi. Gak ada urusan dengan akreditasi BLUD itu Bapak Ibu. Tidak ada persyaratan akreditasi. Silakan Bapak Ibu memilih mau BLUD dulu atau akreditasi dulu. Pak, akreditasi karena persyaratan saya bekerja sama dengan BPJS harus akreditasi. Fine, coba tanyakan BPJS. BPJS mempersyaratkan puskesmas BLUD loh. Aturan internal mereka loh. Itu yang antik tuh. Jadi gimana Pak? Saya mau jalan yang mana? Bisa bareng-bareng. Bapak Ibu mau BLUD dulu, ya artinya nyusun dokumen administratif, nyusun yang terkait dengan akreditasi. Malahan ini bisa saling melengkapi dokumen administratif BLUD, SPM Tata Kelola Renstra dan Laporan Keuangan bisa dijadikan sebagai dokumen dalam penyusunan tadi persyaratan akreditasi. Coba ditanyakan teman-teman BPJS. BPJS mempersyaratkan harus Vaskes menerapkan BLUD. Tuh. Itu sangat luar biasa loh. Ya, makanya karena mereka senang Bapak Ibu dengan BLUD, mereka tuh pendanaannya bisa langsung. Klaim itu langsung masuk ke rekening kas BLUD, tidak melalui rekening kas daerah. Bapak Ibu klaim nih di luar BPJS. Ya, itu masuk langsung ke rekening puskesmas. Itu yang mereka senang, mempermudah mereka. Kami di Flores Timur, tapi saya yakin bukan di Flores Timur saja. Di NTT ini retribusi daerah terbesar itu dari sektor kesehatan. Loh itu makanya Pak. Ya betul, sehingga maksud saya keseriusan tiap pemerintah daerah dalam mendorong BLUD ini tanda petik upah pungut retribusi 26% ini nantinya itu ada pada dinas yang mengelola upah pungut itu. Ya, Pak, ini karena kode ini Pak Wisnu. Sehingga dorongan untuk BLUD ini tantangan internal kita ada di situ. Di internal pemerintahnya. Ini tanda kutip yang upah pungut ini. Demikian. Kalau kami di Puskesmas sudah jelas bahwa 64 itu sudah otomatis. Tapi non kapitasinya yang kita store ke daerah. Rumah sakit juga pendapatan store ke daerah lalu ditarik sebagai jasa layanan. Nanti mekanisme di keuangan daerah yang terkait upah pungut itu yang menjadi tanda kutip ini Pak Wisnu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Bapak tajam sekali nih analisanya. Jadi tadi udah kami jelaskan juga untuk rumah sakit begini Pak. Ada benteng Pak sebenarnya. Itu bentengnya tuh jelas tegas. Makanya saya salut dengan Kementerian Teknis Bapak Ibu, Kementerian Kesehatan itu memprotek apapun yang menjadi haknya intinya gitu ya. Jadi uang yang saya hasilkan 100 balik 100 lah prinsipnya gitu. Gak usah dicawe-cawe lagi, gak usah buat pakai macam-macam, gak usah buat bangun jalan, gak usah buat apa. Jadi concern lah terhadap tusi kesehatan. Apa yang dihasilkan kesehatan dia kembali lagi. Makanya BLUD itu konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Uang diperoleh itu kembali ke pelayanan.
Makanya Puskesmas itu memprotek kapitasi. Loh, sebenarnya Pak, kalau dilihat dari pendapatan Pak, Puskesmas itu dari kapitasi itu uang pusat, pemerintah pusat APBN melalui BPJS yang langsung masuk ke FKTP. Berarti yang bisa hanya dibagi untuk insentif atau upah pungut tadi yang retribusi, berarti yang non kapitasi ya Pak ya, yang klaim. Nah, yang klaim juga sedikit Pak. Berapa sih orang banyakkan kapitasi kok? Klaimnya sedikit. Klaim itu yang masih basisnya pada perda, masyarakat di luar PBI, masyarakat umum yang tidak berKTP. Ya sekarang yang berKTP Santero Republik berobat di di Puskesmas Labuan Bajo. Nah, ini saya pengen nih Labuan Bajo undang saya tuh. Ya, biar bisa ke Labuan Bajo. Nah, makanya sebenarnya yang nurut itu Puskesmas, Pak. Puskesmas nurut tuh. Ya kan sekurang-kurangnya 60% dibagi ini. Nah, nurut dia. Langsung nanti mudah-mudahan ada suatu saat kami bisa hadir langsung karena interaksi Fitcon ini kan terbatas juga ya Bu Kadis. Ya, saya lihat Ibu di sana lagi makan kan, saya juga pengen makan juga. Gak Bu Kadis, bercanda. Kayaknya enak sekali sambil kita ngobrol sambil ngunyah ya Bu, ya nggak apa-apa ya. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Kadis, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh ya tadi, salam sehat. Saya tambahkan lagi salam waras Bapak Ibu. Kalau tidak BLUD Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin tidak waras. Terima kasih. Kalau kita lihat memang acuannya jelas. Pak Wisnu tadi mengatakan bahwa Permendagri 79 ini menjadi acuan untuk Paskes itu mau menerapkan BLUD dan harus memahami ya. Jadi seperti misalnya contoh tadi pengadaan barang jasa itu kita bisa merencanakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tidak terputus kepada APBD misalnya sudah dikancing begitu ya sudah. Sepanjang kita membuat di dalam rencana bisnis anggaran itu tentu disahkan juga oleh Dewan Pengawas, dalam hal ini Ketua Dewas, supaya jalannya lebih bagus. Termasuk pembangunan fisik gedung juga bisa. Kami akan melaksanakan pembangunan gedung kateterisasi jantung menggunakan dana dari BLUD sekitar 9,8 M. Ini bukan hal yang mudah. Ya, kalau kita dari APBD sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau misalnya ada anggaran dari BLUD, ya inilah langkah yang kita bisa gunakan gitu. Sehingga ya mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti kalau misalnya pelayanan kateterisasi jantung atau bedah jantung terbuka sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Yohanes. Kita harapkan tahun depan sudah berjalan karena tahun ini kita lagi penyiapan untuk gedungnya, termasuk alat kateterisasi PICS juga kita akan dapatkan tahun ini ya. Prinsipnya ini Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas. Kunci yang penting dimasukkan di dalam RBA, rencana bisnis anggaran. Kalau kita misalnya APBD itu kan DPA, dokumen perencanaan anggaran, bisa. Dan RBA ini setiap bulan juga bisa berubah, tidak masalah. Nah sehingga kita bisa selamatlah dari pelayanan yang kita berikan. Tapi harus dikomunikasikan, jangan keputusan kepala puskesmas sendiri gitu, gak boleh. Harus ada persetujuan. Makanya Dewan Pengawas itu penting. Kalau di provinsi itu di dinas itu ada BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit. Tapi kalau di rumah sakit atau di puskesmas nanti Dewan Pengawas, Dewas. Nah itu wajib dibentuk kalau misalnya puskesmas atau rumah sakit mau menerapkan sistem BLUD. Sama. Nah tujuannya ini ya tentu ada efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Ini sesuai dengan Permendagri 79 tadi tahun 2018. Ini wajib, substantif, teknis dan administratif. Nah, coba kita lihat satu persatu substantif. Nah, ini
Penyediaan barang dan atau jasa layanan umum. Layanan umum sebagaimana berhubungan dengan ini, penyediaan barang. Harus terfokus gitu. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan atau layanan kepada masyarakat, serta pengelolaan kewilayahan kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan layanan umum. Jadi substantifnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus, nah, persyaratan teknis ini terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUT. Belajar dari laran tukar, kondisi seperti ini kasihan. Kita mau mengirim saja ini kesulitan anggaran. Kita tidak membayangkan pemisahan bayi kembar dan bayi kembar ada di laran tukar yang memerlukan kecepatan dalam memberikan pelayanan. Ya, jadi ini harus, kalau puskesmas mungkin bertahap, tapi namanya rumah sakit wajib. Apalagi rumah sakit kabupaten sebagai rujukan tertinggi di kabupaten. Kalau misalnya ini fleksibilitas tadi itu menjadi sesuatu yang kunci di situ, bisa kita geser anggaran apa segala macam. Kalau misalnya APBD ini kalau sudah itu sudah nggak bisa. Paling menunggu perubahan. Kalau misalnya perubahan itu disetujui, kalau dikurangi bagaimana? Dan saya rasa tenaga ahli kita cukup banyak untuk bisa memfasilitasi ya untuk penerapan BLUT. Ya. Jadi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja harus dibuat. Pola tata kelola, saya rasa di puskesmas sudah punya renstra gitu ya, apalagi di rumah sakit harus dibuat. Standar pelayanan minimal harus terpenuhi. Laporan keuangan atau prognosis proyeksi keuangan ini juga nanti akan diaudit. Ya, kami menggandeng KAP, tahu ya, konsultan akuntan publik yang mendapat legitimasi dari BPK. Silakan, karena itu tiap tahun. Sehingga nanti kalau misalnya pada saat diaudit nanti oleh BPK, kita tidak kesulitan. Kalau misalnya kita mendapatkan WTP, kita Rumah Sakit Yohanes, ya puji Tuhan sudah dari tahun 2016 itu WTP. Terakhir juga kemarin kita dapatkan WTP dari konsultan akuntansi publik, sehingga pada saat audit dari BPK mereka hanya lihat itu tidak terlalu jauh masuk ke dalam. Nah ini harus disiapkan dengan baik, dan saya rasa untuk KAP ini juga cukup banyak gitu. Yang penting ini direkomendasikan oleh BPK. Kemudian laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah, dalam hal ini BPK. Nah, jadi sekarang di puskesmas itu atau di rumah sakit tidak hanya tenaga kesehatan aja, sarjana hukum juga penting. Apalagi sarjana ekonomi yang punya basic akuntansi lebih penting lagi. Kami di Rumah Sakit Yohanes ya baru punya 4 ya tenaga akuntansi. Ya syukur ya masih muda, ada yang setengah tua, artinya masih lama lah. Kalau yang sudah purna bakti ini kita repot. Nah, jadi ini tolong diperhatikan teman-teman di rumah sakit. Next. Nah, kemudian persiapan untuk menjadi BLUT, tentu kita harus mempersiapkan ini ya. Jadi tidak sekedar kita mau menciptakan atau membuat BLUT itu tapi tanpa persiapan. Ya, harus dirumuskan dulu pola pikir ya, pimpinan pegawai BLUT dari pola birokrasi menjadi pola pikir wirausaha tadi. Tadi Pak Wisnu juga sudah katakan harus menjadi pola pikir entrepreneur. Nah, ya seperti di Rumah Sakit Yohanes cukup banyak ya, kesulitan-kesulitan kita mengatasi dokter ahli ini cukup banyak. Maunya A, maunya B, maunya C. Saya rasa di puskesmas bisa lebih maju. Tapi kalau di rumah sakit memang agak sedikit perlu strategi untuk ya yang seperti tadi Pak Wisnu katakan itu. Memang ini nggak menjadi persoalan besar ya, tapi bisa menjadi persoalan besar kalau kita misalnya terlambat mengatasi. Kemudian menyusun, mengevaluasi dan menetapkan pola tata kelola rumah sakit. Kemudian menyusun, mengevaluasi dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah sakit. Menyusun, mengevaluasi, membuat rencana strategis bisnis atau rencana 5 tahun atau renstra, ini wajib hukumnya.
menyusun laporan keuangan, ini juga menyiapkan berbagai dokumen lain yang diperlukan, misalnya pernyataan kesanggupan dan termasuk juga secara rutin kontinu melaksanakan sistem penilaian SDM, informasi SDM, manajemen mutu dan sebagainya. Banyak hal yang kita harus siapkan. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau meng-hire SDM, sesuaikanlah dengan kebutuhan yang perlu kita hire gitu. Karena tidak mungkin lagi kita belajar tentang keuangan gitu ya. Banyak hal yang kita harus benahi. Tapi kalau misalnya kita gara-gara keuangan kita harus masuk ke situ, apalagi supaya tidak salah dan sebagainya, tersita waktu untuk pelayanan yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi istilahnya kalau kita di rumah sakit itu atau di puskesmas, bola lampu tidak ada itu bisa masalah. Kenapa? Kalau misalnya mau menolong persalinan gelap, bagaimana kita bisa menolong? Nah, jadi istilahnya harus dan tidak boleh lama. Jadi seperti ini harus disamakan persepsinya. Baik itu ke mitra kita, termasuk juga internal di dalam. Sehingga kita nggak repot gitu, jangan hanya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian ya menyamakan persepsi, melakukan advokasi ini juga. Kemudian ini mengadvokasi pemerintah untuk memfasilitasi beberapa draft keputusan. Jadi peraturan-peraturan itu juga ada. Jenjang nilai itu juga kita harus buat. Ya, jenjang nilai menggunakan peraturan gubernur. Kalau di kabupaten peraturan bupati. Jadi kalau misalnya mau renovasi, jenjang nilainya berapa? Kalau misalnya jenjang nilainya 1M, ya berarti kalau di atas 1M itu berarti itu tender. Kalau itu bisa dikelola sendiri seperti swakelola. Jadi bisa. Harus ada acuannya. Kami beberapa waktu lalu belajar di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Luar biasa. Sebagian besar gedung-gedungnya itu dibangun menggunakan dana BLUT. Bahkan SDM-nya 60% itu menggunakan dana BLUT. 60% menggunakan dana BLUT. Jadi satu komando jalan gitu. Jadi seperti semi swasta jadinya. 60% SDM baik itu dokter ahli, tenaga akuntansi apa segala macam di Rumah Sakit Sidoarjo itu di-hire dari dana BLUT. Jadi puskesmas, rumah sakit kabupaten, provinsi, ya itu miliknya kepala daerah. Bentuk struktur organisasi yang mungkin lebih fleksibel gitu ya, atau mungkin sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ya, supaya tugas kita untuk memberikan pelayanan itu tidak tersita waktunya gitu. Ya, kami kebetulan membentuk dengan 3 wakil direktur untuk di rumah sakit kelas B. Di kabupaten juga seperti itu, tapi disesuaikan, nomenklaturnya juga disesuaikan supaya lebih memudahkan dalam kita memberikan pelayanan. Nah, perencanaan menggunakan bottom up. Jadi, ya saya rasa ini perencanaan sudah seperti itu ya. Jadi memang harus mengakomodir. Jadi kalau misalnya ada usulan-usulan itu, ya harus diusulkan dari unit terkait gitu. Apa yang dia harus usulkan. Tidak serta-merta pimpinan BLUT itu yang langsung menentukan, tidak. Karena nanti semua akan dievaluasi. Kemudian telah diadakan rencana strategik bisnis ya, yang tadi 5 tahun itu atau istilahnya Renstra itu, rencana bisnis anggaran. Ini fleksibel, 1 tahun bisa kita ubah setiap saat, tidak salah. Yang penting ada pengesahan dari Dewan Pengawas. Rencana kerja anggaran, akan tetapi dalam hal pengawasan dan pengawasan masih berjalan dengan semestinya, dan pemantauan selama ini masih hanya pada laporan realisasi anggaran. Iya, jadi memang masih terfokus kepada anggaran. Misalnya, katakanlah obat misalnya, tiba-tiba harga e-katalognya sudah meningkat, itu bisa disesuaikan. Saya jujur secara pribadi mengucapkan dan berterima kasih dengan Kemendagri ya, yang begitu gencar memfasilitasi ini. Ya, ini luar biasa gitu. Sistem akuntansi dan laporan keuangan BLUT diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya, dan menggunakan accrual basic. Saya rasa kita nggak paham apa istilah accrual basic ini, hanya orang-orang akuntansi lah yang paham. Memberikan fleksibilitas penggunaan dana di mana rumah sakit dapat menggunakan dana yang diperoleh dari operasionalnya tanpa harus disetor dulu ke kas negara
dan melalui prosedur birokrasi pencairan yang panjang. Kita hanya melaporkan saja, sehingga kecepatan dalam memberikan pelayanan itu sangat teruji di sini, sangat terbukti. Ini yang sangat menguntungkan. Ya, kita belanja apa segala macam itu tinggal diusulkan di situ, masuk, sudah tinggal bisa dijalankan. Jadi sebetulnya nggak susah. Ya, yang penting tadi administrasinya sudah disiapkan dengan baik. Penerapannya itu tinggal ya kita mau atau tidak gitu. Tapi kalau sudah jalan ini kita sangat terbantu. Laporan realisasi anggaran ini kita mungkin ngerti, tapi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini juga dari BPK beberapa waktu lalu kami juga diminta untuk mengklarifikasi persediaan obat itu luar biasa itu. Dinamisnya obat yang dibelanjakan dengan formulasi nilai itu juga harus disesuaikan. Jadi ini memang. Nah, fleksibilitas BLUT itu penggunaan langsung pendapatan, penganggaran BLUT, pengadaan barang, tarif dan sebagainya ini ya termasuk tadi rekrut pegawai non PNS. Kami memang beberapa waktu lalu sudah diminta oleh Bapak Gubernur untuk tenaga-tenaga yang sementara ini kami hire untuk pengembangan, salah satunya adalah untuk pengembangan radioterapi. Itu ada kebetulan satu orang dokter yang punya privat keahlian untuk itu. Ya, kami sementara lagi berkomunikasi untuk bisa dikontrak sebagai tenaga untuk pengembangan radioterapi, termasuk juga untuk pendidikan. Nah, ini juga nanti menggunakan dana BLUT. Jadi ada peraturan tentang struktur organisasinya, ada peraturan tentang standar pelayanan minimalnya, walaupun dalam acuan itu sudah ada, tapi dikuatkan lagi dengan peraturan kepala daerah. Ya, kemudian juga tentang organisasi dan tata kerja, kemudian juga nanti ada tentang batasan nilai itu juga penting. Kami juga ada laporan dari audit internal. Kemudian juga pedoman pengadaan barang jasa juga dibuat. Kemudian pinjaman rumah sakit umum. Kita juga dimungkinkan untuk melaksanakan pinjaman kalau memang itu dirasakan. Dan kami sudah ada peraturan gubernur untuk itu. Karena itu antisipasi pada saat dulu BPJS sempat terlambat membayar gitu ya. Sementara jasa pelayanan ini sudah tertunda sampai 7-8 bulan. Nah, ini juga rencana bisnis anggarannya seperti ini. Ya, nanti bisa kita apakan. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang KAP ini. Jadi kami setiap tahun wajib untuk mengirimkan laporan keuangan. Ya, sehingga nanti audit eksternal itu dari BPK ya dia hanya lihat laporan dari KAP ini sudah selesai. Karena memang fokus kita tadi adalah untuk pelayanan. Tapi kalau teman-teman dari penerapan BLUT itu berjalan dengan maksimal. Saya rasa ini beberapa hal yang saya sampaikan dan saya mohon maaf bila mana ada yang kurang dalam penyampaian ini. Dari cerita atau respon Bapak Ibu, mari kita bergerak lebih maju sehingga evaluasi berikut kita sudah tidak di tahapan baru sosialisasi tidak. Karena strategi, trik-triknya sudah sangat jelas dari para narasumber. Dan ada semangat yang mereka bangun, mari kita lari lebih cepat. Untuk apa? Untuk peningkatan pelayanan pada kita ke masyarakat. Untuk kita punya rekomendasi hari ini, apa yang menjadi cerita masing-masing Bapak Ibu untuk setiap kabupaten dengan perjuangan ke 2024 itu bisa tertuang dan itu menjadi dokumen kami. Setuju? Iya. Kalau kita umum saja begitu, kita tidak dapat. Nanti besok kita ketemu lagi evaluasi dengan merencanakan uang yang sebanyak mungkin untuk bisa terselenggara seperti ini, kita tetap hasilnya ini. Ya, saya sedikit mengganggu untuk perjuangan ini. Mapping dan timeline itu harus dibuat serius sehingga nanti ajak Anda kejar dari timeline itu. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan kasarnya 2023 belum ada yang jebol. Oke, PR Ibu Helena.
Meeting ini dari kemarin saya pikir sungguh berarti ya, sangat baik karena kita mendengar bagaimana asas manfaat untuk Bapak Ibu menyiapkan puskesmas blood. Ini sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyimak asas manfaatnya. Bagaimana tahapan-tahapan ini kita respon kembali, pekerjaan koordinasi, komunikasi yang intens, kolaborasi menjadi catatan penting. Kita kembali untuk melakukan persiapan-persiapan grup dengan sisa waktu sehingga 2024 kita fight untuk bisa jebolkan puskesmas grup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas perkenan Tuhan dan kita semua, saya menutup kegiatan ini dengan resmi. Tuhan memberkati. Salam.